Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya berarti Pak Ahok? Kalau Ibu kasih perintah? Saya kira Ibu juga tidak akan mungkin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Belum mendapat panggilan atau tugas untuk di pilkada, baik DKI Jakarta maupun manapun. Saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, sudah ada undangan dari partai politik. Halo, selamat malam pemirsa. Gelaran pemilihan kepala daerah masih bulan November, namun sejumlah elit parpol sudah memunculkan sejumlah nama untuk maju di kontestasi pilkada, khususnya di Jakarta. Nah, tak bisa dipungkiri meski nantinya tak lagi berstatus sebagai ibu kota, pesona Jakarta masih menjadi barometer politik di tingkat nasional. Terbukti bursa kandidat calon gubernur Jakarta adalah nama-nama besar yang tak asing lagi di kancah politik tanah air. Apakah akan ada kejutan di Pilkada Jakarta atau justru nantinya tak berbeda jauh dari konstelasi Pilpres 2024 lalu? Inilah panggung demokrasi. Siapa cepat rebut Jakarta? Konstelasi politik Jakarta kembali memanas. 5 bulan jelang pilkada, sejumlah elit parpol sudah mulai gelisah tentang siapa yang akan mereka usung guna menjadi penguasa ibu kota Jakarta. Barisan parpol Koalisi Indonesia Maju disebut-sebut akan sepakat menggulirkan satu paket nama pada Pilgub Jakarta bulan November mendatang. Di antaranya adalah nama besar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan digadang-gadang sebagai calon gubernur Jakarta. Ya, nama-nama itu sudah kita sondingkan ke partai-partai lain, tapi nanti pada waktunya akan kita umumkan. Tapi positif. Khusus Jakarta agak eksklusif. Apa yang membuat eksklusif? Kekhususan Jakarta. Tugasnya ada untuk DKI dan Jawa Barat. Oke Bapak, tapi untuk di DKI, di Gerindra sudah mengeluarkan nama, ada Mbak Sarah Rahayu Saraswati dan Budi Jiwandono. Ini ada lirikan mau gandeng calon yang dimajukan oleh Gerindra tersebut nggak? Nanti kita akan bahas. Saya ada pertanyaan juga ke Bu Afifah. Raffi Ahmad itu bisa on the way ke Jawa Tengah, bisa on the way ke Jakarta. Sama Tergantung acaranya ada di mana. Sedangkan dari luar kami melihat ada sosok seperti Mas Budi Jiwandono dari Gerindra. Ada juga sosok Kang RK, ya, Kang Emil, Ridwan Kamil dari Golkar. PDI Perjuangan hingga kini tengah menggodok nama calon kuat yang dipastikan akan bisa merebut kekuasaan Jakarta. Nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih menjadi orang terkuat PDIP untuk bertarung di Pilgub Jakarta. DKI apa Sumut Pak? Cocoknya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya berarti Pak Ahok? Kalau Ibu kasih perintah? Saya kira Ibu juga tidak akan mungkin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Sang petahana Anies Baswedan juga muncul di bursa kandidat calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PKS dan PKB, bahkan dari Partai Nasdem. Meski belakangan muncul nama mantan Menteri SDM Sudirman Said. Bu, tapi nama Pak Anies itu masuk ke dalam radar pilkada DKI nggak sih dari PKB? Iya, masuk. Okay. Masuk dalam radar PKB. Mas Dirman sama Mas Anies itu kawan dekat yang sudah lama sekali. Dua-duanya punya kelebihan. Tapi kalau Mas Anies maju, nggak kepikir Mas Dirman maju juga. Tapi kalau Mas Dirman maju, mudah-mudahan Mas Anies juga malah dukung Mas Dirman misal. Jadi kami karena PKS dapat 18 kursi, kita kurang 3 kursi, ya kita komunikasi dengan parpol dulu. Kalau kursi udah cukup, baru kita nyari orangnya. Nah sekarang saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu bisa 3-4 kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Meski tidak lagi berstatus sebagai ibu kota, Jakarta masih menjadi daerah yang strategis sebagai barometer banyak hal.
Tak heran jika Jakarta butuh sosok pemimpin yang bisa menelurkan program-program yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Bukan sosok pemimpin yang berorientasi untuk mendulang popularitas demi loncatan Pilpres 2029. Lantas siapa cepat rebut Jakarta? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.